Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang telah bergabung. Baik, Alhamdulillah kita telah memasuki sesi kedua pada acara hari ini. Pada sesi kedua ini kita akan berbicara terkait secara detail terkait dengan bagaimana cara kita untuk menyusun abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil kesimpulan, hasil pembahasan hingga kesimpulan. Sebelumnya Mas Diar, apakah sudah siap untuk penyampaian materi? Siap. Oke, kepada Mas Diar dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya kita bisa lanjutin acara diskusi siang ini, meskipun ini sebenarnya setengah dua itu jam rawan ya, Mas Rizky. Jadi rawan ngantuk, rawan rebahan, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan bisa sambil santai mengikuti jalannya diskusi. Nanti juga ditunggu masukan, kritik, saran, dan juga pertanyaan. Nah, pada bagian keempat, kalau bagian pertama mengenali jurnal bereputasi, bagian kedua menghindari jurnal predator, dan bagian ketiga tips menulis jurnal. Nah, yang bagian keempat ini rencananya kita akan belajar bareng terkait dengan membedah naskah. Selanjutnya, bagian kelima nanti adalah mengenali plagiasi dan bagaimana cara mengcounter plagiasi, serta bagian terakhir membuat revisi dari naskah yang sudah kita submit. Nah, karena style dalam menulis jurnal yang saya biasa lakukan dimulai dari bab metode, jadi mungkin sama seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam membuat metode, poin yang penting adalah membuat metodenya menjadi detail. Detail itu apa? Detail itu berarti hal-hal yang mulanya tidak kita pikirkan atau yang kita anggap remeh, itu harus kita tulis. Contohnya kalau kita bermain lokasi, jadi lokasi merupakan salah satu faktor yang kita jadikan treatment, ya kita harus benar-benar tulis. Jadi berapa koordinat latitudenya, koordinat longitudenya, dan juga bahkan nilai dari ketinggiannya atau altitude. Nah, biasanya ini menjadi faktor yang menarik. Bahkan kalau Bapak Ibu punya akses atau punya kemampuan untuk membuat peta lokasi penelitian, itu menjadi poin plus lagi Bapak Ibu. Jadi detail koordinat lokasi penting, apalagi kalau bisa ditambahkan dengan peta, itu sangat membuat kualitas dari paper Bapak Ibu menjadi meningkat. Lalu detail apa lagi yang biasanya suka terlewat atau sering terlewat? Nah, detail selanjutnya yang sering terlewat adalah detail instrumentasi dari alat. Contoh, ketika Bapak Ibu menggunakan peralatan seperti NMR, peralatan seperti GCMS, LCMS, nah Bapak Ibu harus benar-benar tulis itu di salah satu paragraf di bagian metodenya. Instrumen alatnya itu GCMS, tapi mereknya apa nih? Agilent. Nanti siapa yang membuat mereknya itu ditaruh di dalam kurung. Misalkan Agilent Teknologi, ini pabriknya, terus pabriknya di mana, dan negara pabriknya itu apa. Itu harus sampai benar-benar ditulis. Contoh lagi, kolom ya. Kolom itu harus ditulis juga mereknya apa, ukurannya berapa, terbuat dari bahan apa. Jadi benar-benar kita melakukan penelitian itu agar orang lain bisa ulang. Jadi sampai spek-spek alatnya kita perlu tulis. Bahkan apabila metode kita itu perlu optimasi, perlu pengkondisian suatu alat, itu juga ditulis. Nah, di sini kita tulis kolomnya, suhu kolom diprogram pada suhu 60 derajat sampai 210 derajat selama, nah di sini ditulis 2 Celcius setiap menit sampai 150 derajat. Jadi maksudnya di sini, contoh di sini adalah Bapak Ibu harus bisa membuat
detail sekali, detail instrumennya, spek alatnya, dan juga detail optimasi bukan studi pendahuluan ya, tapi kegiatan pendahuluannya. Jadi misalkan alatnya tuh perlu dipanasin dulu atau bagaimana, Bapak Ibu juga harus tulis. Ya, itu mungkin sedikit dari membedah metode. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan hasil? Nah, karena saya itu biasanya setelah metode saya itu menuliskannya adalah hasil, kita biasanya dapat data-data mentah, kemudian kita olah. Yang paling sering kita lakukan, saya juga sering melakukan, karena biasanya kita itu terbatas kalau jurnal-jurnal itu hanya diuji ANOVA, setelah diuji ANOVA, kalau tidak kita uji LSD, kita uji DMRT gitu. Jadi hanya menyampaikan dalam bentuk tabel. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu ke depan sudah harus diubah. Bukan tabel tidak baik, tapi ada bentuk-bentuk lain yang lebih menarik pembaca. Contohnya yang paling mudah itu bentuk grafik. Tapi diharapkan grafik Bapak Ibu itu adalah grafik yang ilmiah. Nah, grafik ilmiah itu seperti apa? Grafik ilmiah itu grafiknya itu bisa menampilkan informasi ilmiah. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu ingin membandingkan antar perlakuan, ya dilengkapi dengan notasi ilmiahnya begitu, dilengkapi dengan standar deviasinya begitu. Jadi grafiknya itu tidak hanya menampilkan berapa kandungannya gitu. Misalkan ini citronellol, linalol, dan karyopilen. Nah, tidak hanya menampilkan berapa kandungan citronellol gitu, tapi bisa dibandingkan gitu. Nah, pembandingannya melalui analisis. Jadi di bagian gambar dan bagian keterangan dari gambar itu harus dijelaskan. Ini maksud angka A, C, A, B itu apa? Jadi dijelaskan. Lalu ini maksud ada garis-garis, ini apa? Itu dijelaskan, ini standar deviasi gitu. Ini A, B, C diperoleh dari hasil uji lanjut DMRT, misalkan seperti itu. Jadi orang akan lebih mudah menyerap hasil penelitian Bapak Ibu apabila ditampilkan dengan bentuk yang menarik. Contoh sederhananya grafik ilmiah seperti ini. Nah, selanjutnya pembahasan. Sebenarnya kalau pembahasan itu selera orang mungkin beda-beda. Ada yang sukanya itu menulis hasil terlebih dahulu, atau ada yang memberikan kesimpulan di akhir setiap paragraf begitu, kesimpulan pendek. Kalau saya pribadi biasanya akan dimulai dari menuliskan info umum dari apa yang akan kita bahas. Nah, info umum ini penting karena kita bisa mensitasi banyak pustaka di info umum begitu. Jadi misalkan kita buat paragraf pertama itu biasanya saya menulis info umumnya. Baru dari situ kita masukkan hasil kita. Nah, baru kalimat kedua yang warnanya itu merah. Kalau kalimat yang pertama warnanya hijau itu info umum. Kalau kalimat yang kedua itu hasil dari penelitian kita. Jadi, hasil penelitian kita nih yang paling tinggi di mana? Misalkan hasilnya di Pasuruan misalkan. Yang paling rendah di mana? Jadi hasil tertinggi apa, hasil terendah apa dijelaskan. Kemudian kita juga jelaskan korelasi, karena ini sebenarnya saya kutip dari naskah saya yang menghubung-hubungkan begitu. Jadi ini ada analisis korelasinya. Jadi contohnya pada tabel 10 itu kan tabel korelasi ya. Jadi kita bisa kutip juga di paragraf ini gitu. Korelasinya itu bagaimana untuk kasusnya linalol seperti itu. Karena ini adalah paragraf tentang linalol. Nanti baru setelah kita mempresentasikan hasil kita berikan hasil-hasil penelitian orang lain yang sependapat dengan kita. Ini saya singkat menjadi pro study. Jadi hasil orang lain yang sependapat dengan naskah kita. Biasanya sih kata-katanya menggunakan similar to the present finding, a previous study by siapa, melaporkan bahwa ya kalau ditambah pupukannya nanti linalolnya juga meningkat. Nah, jadi kita bisa bermain banyak pustaka di sini gitu karena kita bisa mengutip hasil penelitian orang lain yang kita bisa jadikan dukungan bahwa penelitian kita itu benar loh. Karena ada yang pro dengan penelitian kita gitu. Baru kalau misalkan Bapak Ibu masih punya banyak waktu dan masih
pengen mengelaborasi lagi, kita tambahkan gitu. Oh, ternyata cara meningkatkan kandungan linalol pada daun jeruk purut itu dikasih pupuk kompos gitu. Atau dipanen pada musim hujan gitu. Nah, meskipun ini agak jauh dari pembahasan kita, tapi ini bisa mendukung gitu. Jadi pembahasan kita itu tidak hanya dangkal, tapi bisa lebih luas. Biasanya saya membagi pembahasan tuh menjadi 4 bagian ini. Info umumnya, hasil penelitian kita, hasil-hasil penelitian orang lain yang pro dengan hasil penelitian kita, dan juga elaborasi dari penelitian-penelitian orang lain. Itu untuk trik pembahasan. Selanjutnya di kesimpulan. Nah, di kesimpulan Bapak Ibu biasanya saya hanya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kalimat pertama biasanya saya akan memberikan kesimpulan umum. Jadi mulai dari 4 different growing location sampai titik, KLL titik, ini adalah kesimpulan umum. Ya, kesimpulan umum itu biasanya gini. Kalau kita punya perlakuan, misalkan perlakuannya pemupukan, kemudian yang diamati jumlah buah, ya kesimpulan umumnya perbedaan dosis pemupukan memberikan hasil panen buah jeruk yang berbeda. Nah, itu kan umum gitu. Jadi dijabarkan saja gitu. Kalau pupuknya itu dosisnya berbeda, hasil panen buahnya berbeda. Nah, baru setelah kesimpulan umum, saya lebih deep lagi, lebih tajam lagi, membuat kesimpulannya searah dengan judul dan tujuan. Nah, ini memang karena terbalik saya menjelaskannya pada bagian kesimpulan dulu, nah mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ini tentang apa sih sebenarnya? Nah, jadi penelitian ini sebenarnya tentang jeruk purut yang faktor perlakuannya itu adalah perbedaan lokasi. Nah, kita hubungkan apakah memang perbedaan lokasi, perbedaan faktor-faktor yang ada di lokasi tanam mempengaruhi ke kualitas minyak jeruk purut gitu. Oh, ternyata iya gitu. Nah, apa pengaruhnya? Ya itu kita berikan di kesimpulan. Yang ini saya berikan garis hijau itu artinya kalimat-kalimat yang searah dengan judul dan tujuan begitu. Sehingga pembaca itu sudah tidak perlu lagi melihat ada pembahasan di dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan itu hanya hasil yang mendukung dari judul dan tujuan Bapak Ibu. Nah, kemudian pendahuluan. Sebenarnya kalau pendahuluan setiap orang punya style dalam menulis, tapi diusahakan pada paragraf terakhir Bapak Ibu tuh bisa menunjukkan yang pertama state of the art, yang kedua the missing gap, yang ketiga kehadiran Bapak Ibu untuk memenuhi gap tersebut gitu. Jadi contoh penelitian yang merah ya, state of the art itu artinya penelitian-penelitian yang sudah ada. Penelitian yang sudah ada itu bagaimana sih perkembangannya gitu. Oh, sudah banyak nih studi yang menjelaskan pengaruh lokasi tumbuh terhadap jeruk-jerukan. Tapi yang dilaporkan itu masih terbatas bukan pada jeruk purut gitu. Nah, jadi ini yang hijau ada kalimat unfortunately there is still limited study related to. Nah, itu kalimat pamungkas untuk menunjukkan bahwa ada missing gap. Ada gap yang masih terbuka untuk penelitian gitu. Jadi penelitian sudah ada pengaruh lokasi tumbuh terhadap minyak jeruk misalkan. Tapi pada jeruk purut itu belum ada begitu. Nah, sehingga penelitian Ibu itu hadir, penelitian Bapak Ibu itu hadir untuk menjawab kekosongan gap tersebut gitu. Sehingga muncul kalimat tujuan bahwa therefore the study aims to gitu. Jadi paling nggak adalah di paragraf paling terakhir itu state of the art-nya ditekankan, missing gap-nya juga ditekankan, dan tujuan Bapak Ibu untuk mengisi dari gap tersebut. Sebentar. Oke. Maaf Bapak Ibu, ini barusan speaker Bluetooth-nya harus dimatikan dulu. Itu tadi trik pendahuluan. Nah, setelah dari pendahuluan, kita kembali lagi ke abstrak. Abstrak itu tadi ada yang bertanya, ya gimana ya Mas, kalau abstrak itu kan dibatasi kata-kata.
Iya, memang biasanya abstrak itu paling banyak sepertinya itu 300 ya, tapi standarnya 250 kata. Maka dari itu di abstrak tidak boleh terlalu bertele-tele. Yang pertama, yang merah itu adalah state of the art. Bahwa sudah banyak penelitian yang mengkaji pengaruh lokasi tumbuh ke jeruk, tapi nggak ada di jeruk purut gitu. Nah, itu kan benar-benar satu kalimat promosi gitu, bahwa ini loh urgensinya penelitian kita gitu. Baru yang hijau itu adalah tujuan dari penelitian kita. Nah, tujuannya yang mengisi kekosongan gap tersebut gitu. Nah, kalau yang ungu itu adalah metode yang dijelaskan, ya biasanya satu kalimat sudah cukup lah begitu. Karena detail metode nanti ada pada part metode. Baru kalimat-kalimat selanjutnya itu intisari dari hasil, bukan pembahasan. Jadi intisari dari hasil. Nah, dengan pola seperti ini diharapkan abstrak Bapak Ibu bisa padat gitu, bisa kompak. Jadi tidak lagi bertele-tele begitu Bapak Ibu. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu bisa mencoret bagian merah, state of the art kalau di abstrak it's okay. Tapi karena ini kita ingin menonjolkan bahwa penelitian ini jarang dilakukan, ya mangga Bapak Ibu bisa tunjukkan begitu. Tapi tidak boleh lewat dari satu kalimat ya, agar tidak terlalu bertele-tele. Itu trik pada abstrak. Selanjutnya, pemilihan kata-kata di keyword atau di kata kunci, Bapak Ibu. Nah, biasanya banyak orang yang masih menggunakan kata kunci itu sama seperti judul. Sebenarnya itu tidak salah, akan tetapi ada cara yang lebih bagus. Karena begini, naskah kita biasanya dicari orang. Kalau kita mencari sebuah naskah, Bapak Ibu, di database, itu ada yang berdasarkan judulnya, ada yang berdasarkan kata kuncinya, begitu. Nah, ketika kita membuat judul dan kata kunci itu berbeda, kesempatan naskah kita ditemukan oleh orang lain itu juga akan lebih tinggi, begitu. Karena kita menggunakan kata-kata yang berbeda. Dengan catatan, kata yang berbeda pada kata kunci itu ada atau dimuat pada abstrak. Jadi bukan benar-benar berbeda gitu. Tapi kata-kata yang penting di abstrak tapi belum tercatut di judul. Nah, itu akan lebih baik dimunculkan sebagai kata kunci. Dan ini tadi contoh ya, bahwa judul itu tidak hanya atau tidak harus kata-katanya pengaruh lokasi tumbuh terhadap minyak jeruk purut. Itu tidak harus seperti itu gitu. Kita bisa gunakan kata lain yang lebih menantang atau menarik orang untuk membaca. Misalkan ini menggunakan kalimat hasil ya. Jadi hubungan antara variabel agroklimat, status hara tanah, daun terhadap hasil dan komposisi dari minyak jeruk purut. Jadi bukan lagi kalimat-kalimat seperti the effect of gitu. Itu sudah agak kuno Bapak Ibu. Nah, yang tidak kalah penting dan biasanya menjadi poin menjadi bagian yang cukup sebenarnya remeh seperti ini tuh remeh. Kadang kita juga suka lupa, tapi ini penting Bapak Ibu karena terkait dengan etika. Kontribusi tim penulis. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau mencontoh cara menulisnya juga mangga, nanti ini PPT-nya akan di-share. Jadi di kontribusi tim penulis itu dijabarkan siapa yang mengkonsep, siapa yang menyusun metodologi, DE, RP, ES, ini adalah nama dari penulisnya Bapak Ibu, tapi disingkat begitu. Nah, yang paling penting dari kontribusi tim penulis ini adalah poin atau kalimat terakhir. Bahwa di sini kita tegaskan semua pengarang atau penulis itu sudah membaca dan setuju terhadap papernya begitu. Maka dari itu biasanya yang sering berkonflik itu ini nama pertama, urutan nama-nama atau nama korespondensi itu kan biasanya topik yang sangat sensitif. Jadi diharapkan sebelum ini nanti dicetak final, Bapak Ibu itu berkomunikasi dengan tim penulis begitu. Bagaimana baiknya gitu. Bahkan kalau perlu dari awal
usahakan jangan sampai ada revisi nama. Misalkan yang semula namanya itu ke 1 jadi ke 3 itu agak aneh gitu. Dari awal dari mengirim tuh kalau bisa urutan nama-namanya itu sudah jelas. Tapi Bapak Ibu boleh merevisi afiliasi. Contoh, misalkan sebelum terbit, Bapak Ibu menambahkan afiliasinya itu masih diperbolehkan oleh beberapa editor. Nah, yang tidak kalah penting juga acknowledgement atau ucapan terima kasih. Ada 2 tipe biasanya, penelitian yang didanai oleh kementerian dan penelitian yang tidak mendapatkan dana gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan dana bisa menggunakan kalimat this research atau this study receive no external funding. Atau kalau yang didanai seperti penelitian yang sudah saya lakukan, kebetulan ini didanai oleh skema riset PMDSU gitu. Karena kemarin masih dalam proses pendidikan begitu. Ini Bapak Ibu juga harus tulis sampai ke nomor. Jadi tahun fiskalnya tahun berapa, nomornya tahun berapa. Itu perlu ditulis Bapak Ibu. Itu ucapan terima kasih. Nah, kalau pada jurnal-jurnal yang Q2, Q1 yang bereputasi tinggi, biasanya mereka meminta keridoan tim penulis untuk diakses datanya. Biasanya ada pilihan, mau kita buka langsung datanya, kita kirim ke mereka, data mentahnya, atau kita jadikan model yang seperti ini. Nah, ini contoh dari datanya itu boleh diakses tapi seizin dari pengarangnya. Jadi nanti kalau ada orang yang mau minta data kita untuk diolah lebih lanjut, itu bisa kalau meng-email ke corresponding autornya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat bahwa data available on request. Jadi datanya tersedia tapi by request ya, tidak tersedia langsung begitu. Karena apa? Karena ada isu privasi, mungkin begitu. Nah, yang tidak kalah penting juga konflik of interest atau konflik kepentingan. Jadi, biasanya naskah itu, nah ini Scopus mulai dari Q4, Q3 juga sudah memberlakukan begitu bahwa Bapak Ibu harus declare di sini, harus bilang bahwa ini sudah tidak ada lagi konflik kepentingan. Semuanya sudah dijabarkan secara detail siapa yang memiliki sponsor dana, bagaimana urutan-urutan penulisnya begitu, sehingga sudah sangat jelas. Nah, kemudian ada yang tanya, bagaimana kalau misalkan datanya memang kita mau open ke publik? Nah, biasanya contoh ini di MDPI, kita itu melampirkan datanya ke bagian supplementary materials. Jadi Bapak Ibu kalau sering lihat atau sering dengar, sebenarnya apa sih supplementary materials? Jadi supplementary materials itu data-data yang kita lampirkan gitu sebagai dukungan dari tulisan kita gitu. Nah, ini sifatnya sih sunnah begitu. Jadi Bapak Ibu boleh lampirkan publik atau boleh yaitu tadi by request seperti yang saya lakukan. Oke, selanjutnya terkait dengan bagaimana ya cara kita menghindari plagiasi. Sebenarnya mudah Bapak Ibu, karena sekarang sudah banyak sekali bermunculan software anti plagiasi. Yang paling terkenal namanya Turnitin. Kita bisa berlangganan, mungkin patungan ya dengan teman untuk berlangganan Turnitin. Sehingga kita bisa cek tugas-tugas mahasiswa kita, tugas-tugas penelitian kita, begitu. Nah, ini hasil dari Turnitin itu biasanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali terlihat adalah naskah kita, kemudian kayak ada blok-blok begitu, blok warna, kemudian ada tulisan 12, 14, 22 yang kita nggak tahu apa maksudnya. Nah, jadi hasil Turnitin ini maksudnya adalah kalimat yang diblok dan diberi angka ini adalah kesamaan. Jadi ketika kalimat ini diblok, ya berarti kalimat ini sudah ada di database yang sama persis gitu, sehingga terkesan kita memplagiasi kalimat tersebut begitu. Nah, ini 12 ini nanti adalah 12 itu siapa, dokumen apa begitu. 14 itu dokumen apa begitu. Jadi ini adalah indikator
bahwa kalimat tersebut mirip dengan yang sudah ada di bank data. Sehingga kita perlu ganti begitu. Karena biasanya kalau di jurnal Q3 aja sekarang mungkin sudah 10% kemiripannya. Tidak boleh lewat dari 10%. Nah, kita tahu berapa persen kemiripan dari mana? Itu biasanya ada pada lembar terakhir. Biasanya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oh, ternyata ini kemiripannya 14%. Mirip sama apa aja sih gitu? Oh, kalau tadi misalkan ada poin 1, itu mirip sama dokumen ini. Poin 2 mirip sama dokumen ini, begitu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dari Turnitin ini kita bisa mencegah gitu. Jadi sebelum dikirimkan, kita bisa parafrase terlebih dahulu begitu. Maka dari itu tidak disarankan ketika kita menturnitinkan naskah kita, daftar pustakanya diikutkan. Karena otomatis ketika daftar pustaka diikutkan dalam Turnitin, itu pasti akan menambah persentase kemiripan seperti ini tadi begitu. Jadi daftar pustakanya semua terblok. Ya karena memang di mana-mana menulis daftar pustaka kan meskipun banyak stylenya, tapi kan juga banyak miripnya begitu. Sehingga kalau Bapak Ibu menguji Turnitin, saya sarankan Bapak Ibu tidak perlu mengikutkan lagi daftar pustaka. Agar benar-benar terlihat real kemiripan naskah Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin kita belajar bagaimana ya cara memparafrase kalimat atau membuat kalimat itu agar tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Contoh kalimat yang pada pendahuluan latar belakang tadi itu, kalsium merupakan unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangan secara normal. Yang diblok oleh sistem Turnitin itu ini, merupakan sampai tanaman. Nah, kita bisa memparafrasenya. Parafrase itu kita mengganti kata-katanya, tapi artinya masih sama. Kita bisa ganti, contoh, kalsium tadinya merupakan, kita bisa pakai kata adalah. Adalah, ya unsurnya kita bisa ganti. Adalah hara esensial. Jadi, hara sebelum makro, kita bisa tambahkan kata lain. Hara esensial makro, sekunder. Yang dibutuhkan tanaman, kita bisa coret. Kita bisa ganti dengan kata dengan peran sebagai pendukung. Nah, begitu. Jadi, kalau sudah di otak-atik seperti ini, biasanya ini sudah tidak tercatat sebagai plagiasi, Bapak Ibu. Jadi, itu salah satu cara untuk membuat naskah kita tidak dicap sebagai plagiator. Lalu bagaimana kalau bahasa Inggris? Ya, sebenarnya sama saja begitu. Kita bisa pakai gitu. Misalkan di sini ini yang tercatat sebagai plagiasi adalah kalimat mulai dari positively sampai magnesium begitu. Nah, kita bisa akalin Bapak Ibu. Bagaimana cara mengakalinnya? Ya kita ubah subjeknya, kita ubah. Yang semula the yield was, kita ubah there was gitu. Positively, significantly, semula kan itu kata adverb ya. Kita ubah aja menjadi adjective gitu, menjadi positif gitu. Atau ya kita ubahlah. Susunannya pun juga harus kita ubah. Misalkan ini rainfall dulu, soil organic carbon dulu, soil pH. Nah, kita bisa ubah. Kita bisa soil organic carbon dulu, soil pH, kemudian rainfall. Jadi kita bisa main di urutannya, Bapak Ibu. Nah, dengan kita otak-atik urutannya, kita ganti yang kalimatnya aktif jadi pasif, itu bisa membuat naskah kita tidak lagi dicap sebagai plagiasi begitu. Nah, ini mungkin bagian terakhir dari diskusi siang ini terkait dengan merevisi naskah. Jadi sebenarnya kita punya hak untuk menagih, yaitu bahasa kejamnya menagih, atau bahasa yang lebih halus, menanyakan progres naskah kita kepada editor. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan, jangan malu untuk meng-email editor apabila memang dalam kurun waktu tertentu tidak ada kemajuan begitu. Kita berhak untuk bertanya, bagaimana hasil review kita begitu. Lalu setelah ada, kita unduh hasilnya. Nah, biasanya kalau saya tipe yang
membacanya atau ngoreksinya tunggu ketika moodnya baik gitu. Karena biasanya kalau moodnya lagi nggak baik, takutnya buntu gitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Baru ketika moodnya baik, kita baca semua komentarnya. Setelah dibaca semua komentarnya, kita siapkan alasan-alasannya, lalu kita buat surat balasan atau surat tanggapan. Nanti setelah kita buat suratnya, kita perbaiki naskahnya, baru kita unggah kembali hasil review kita. Kebetulan saya punya pengalaman yang tadi, jurnal Metabolit itu ada 3 reviewer. Nah, hasil reviewer kan beda-beda ya. Ada yang memuji, ada yang memberikan masukan yang konstruktif, yang mendukung gitu, yang benar-benar memperbaiki. Tapi ada juga yang nyalah-nyalahin, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh surat balasan. Bapak Ibu bisa pakai sebagai template. Jadi yang biasanya judulnya itu respon letter atau rebuttal letter gitu biasanya. Tapi kalau rebuttal itu terkesan agak hard atau agak keras, kita pakai kata yang halus, respon letter atau surat respon. Kita tulis dulu, dear editor, dari jurnal apa. Misalkan ini Metabolite gitu. Publisher-nya apa begitu. Kalimat paragraf pertamanya kita ucap terima kasih dulu lah paling enggak, karena mereka sudah meluangkan waktu untuk membaca paper kita gitu. Nah, kita juga harus apresiasi nih dari saran yang mereka gunakan gitu. Karena sarannya pasti tujuannya untuk mengimprove dari manuskrip kita begitu Bapak Ibu. Nah, itu kalimat-kalimat pembuka, istilahnya kalimat pemanis lah. Baru di kalimat kedua kita tekankan bahwa kita siapkan jawaban poin per poin. Jadi dari setiap poin komen dari reviewer, kita siapkan jawabannya begitu. Tapi di lembar yang terpisah begitu. Baru di paragraf terakhir, di kalimat terakhir, kita beri kalimat pemanis lagi bahwa pada dasarnya ya kita masih berharap banyak supaya naskah yang sudah kita revisi itu bisa diterima dan dipublikasikan di jurnal yang Bapak Ibu kelola. Ditutup dengan kalimat terima kasih dan juga tertandanya siapa begitu. Nah, ini contoh komentar yang diharapkan nih. Jadi kita kan sebagai penulis diharapkannya ya dipuji gitu atau paling enggak dihargailah hasil penelitian kita karena penelitiannya udah capek, nulisnya juga udah capek juga gitu kan. Kalau dapat komentar-komentar yang manuskripnya well design dan informatif, wah itu rasanya moodnya udah kembali bangkit begitu. Nah jadi kita buat tabel Bapak Ibu, ini reviewer komen ya di kolom pertama reviewer komen, komentar dari reviewer, dan komen di kolom kedua itu respon dari penulisnya. Kita harus komentari baik itu bentuknya pujian, itu kita harus komentarin gitu. Jadi ya kalau dipuji ya kita bilang terima kasih terhadap apresiasinya. Kemudian kalau reviewernya meminta ya English language and style perlu dicek lagi gitu. Nah, kalau jurnal yang tinggi ya udah kita sekalian aja modalin untuk proofreading. Nah, jadi di sini kita bilang bahwa respon kita sudah ngecek ulang loh, dan kita juga sudah melakukan proofreading. Nanti hasil proofreadingnya kita lampirkan gitu. Nah, ini juga reviewernya komen. Pendahuluannya di-improve dong, ditambahin gitu. Nah, baru kita komenin juga gitu. Iya, kita sudah mengimprove pendahuluannya. Gitu. Kita juga sudah menambahkan pustaka nih gitu. Nah, nanti hal-hal yang kita tambahkan itu harus terlihat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus menunjukkan ini loh yang udah kita ubah. Biasanya ada orang yang menggunakan fitur track change ya kalau di Microsoft Word. Tapi ada juga yang menggunakan fitur perubahan warna. Jadi contoh kalimat-kalimat yang baru kita tambahkan itu diubah warnanya. Seperti yang contoh di bawah ini. Jadi orang itu yang ngebaca, editor yang ngebaca itu bisa ngelihat, oh iya ya ternyata benar-benar diperbaikin gitu.
Nah, ini contoh juga komentar yang konstruktif atau membangun. Pertama, dia memuji bahwa metodenya up to date dan layak gitu. Kesimpulannya juga mendukung dari hasil gitu. Hasilnya menarik gitu ya. Kita bilang terima kasih terhadap pujiannya gitu. Nanti kalau dia komen artikelnya terlalu panjang, bisa nggak ya dibuat lebih concise atau lebih lebih padat begitu. Ya, kita bilang bahwa ya nanti kita akan parafrase lagi gitu. Dia juga komentar di bagian figur, di bagian tabel. Itu harus dijelaskan gitu. Apa sih maksudnya standar deviasi itu? Ya nanti kita perbaiki. Nah, kalau dapat komentar-komentar yang nyenengin gini, kita tuh biasanya semangat gitu buat mengerjakan. Tapi kita juga kadang harus berhadapan dengan reviewer yang belum apa-apa, dia itu udah nyalahin dan nyuruh kita untuk resubmit. Nah, ini ya, kalau Bapak Ibu lihat, kata terakhirnya resubmit the manuscript. Jadi arti kata resubmit the manuscript itu bahasa halus dari menolak hasil tulisan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus perbaiki lagi, kemudian Bapak Ibu harus mulai lagi dari awal, submit dari awal. Nah, untuk menanggapi reviewer yang seperti ini, kita juga harus bermain cerdas. Jadi kita juga harus tahu bahwa ini istilahnya kita kuat-kuatan argumen, Bapak Ibu. Contoh ya, ini reviewernya bilang bahwa ya metabolit daun itu kan respon dari perubahan lingkungan gitu. Di mahzab reviewernya bilang bahwa data yang penting itu bukan data tahunan, bukan data iklim tahunan atau data bulanan, tapi data harian gitu. Karena perubahan harian itu bisa mempengaruhi kualitas metabolit di daun. Nah, itu kan sudah cukup menampar hasil penelitian kita ya. Karena benar-benar berbeda dengan apa yang kita berikan. Yang kita sajikan data bulanan dan tahunan. Sedangkan reviewernya bilang, ya harusnya data harian, karena biasanya metabolit itu kan berubah gitu. Kalau kena tiba-tiba ada variasi data harian gitu. Sehingga dia menyarankan, ini dalam artian menolak halus gitu. Lalu ya ini reject lah gitu. Lalu tambahin lagi data-datanya, olah lagi, diskusikan lagi, buat pembahasan lagi, baru disubmit. Kita tidak wajib menuruti semua komentar. Kita boleh menentang, Bapak Ibu. Ini saya menentang keras begitu, tapi menentangnya harus elegan dan berbasis pustaka ilmiah begitu. Jadi di sini saya ajak debat gitu bahwa kami tim penulis masih percaya loh bahwa data bulanan dan data tahunan itu lebih berpengaruh pada tanaman yang bersifat tahunan. Mungkin yang dijadikan alasan oleh tim reviewer itu kalau tanamannya sifatnya itu musiman. Tapi kita itu ada di topik yang berbeda loh Pak Reviewer. Kita itu tanamannya tahunan. Tanaman kita itu umurnya 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Paling muda aja 1 tahun gitu. Nah, kalau tanaman yang tahunan kan nggak mungkin kita cuma melihatnya hanya dari faktor iklim harian gitu. Nah, tapi kita juga nggak cuma ngomong seperti di tabel ini. Kita harus tampilkan pustaka-pustaka yang mendukung Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini paragrafnya panjang banget di bawah. Saya tampilkan pustaka-pustaka yang mendukung teori saya sehingga editor memutuskan untuk percaya ke penulis dibandingkan percaya ke reviewer. Seperti itu. Nah, itu cara mengcounter reviewer yang ngomongin jelek terhadap naskah kita. Nah, kalau sudah, tapi kan kadang kita bingung ya, karena contoh aja. Misalkan kita dapat revisi, kayak tadi saya dapat revisi langsung 3. Reviewer 1, reviewer 2, dan reviewer 3. Gitu. Itu banyak banget revisinya. Kita bingung, lah ini kita perbaiki dari mana gitu. Ya, yang pertama Bapak Ibu kerjakan, biasanya kalau saya kirim dulu ke proofreader. Dari proofreader kita akan dapat saran. Nah, dari template saran itu kita gunakan untuk mengerjakan hasil revisi. Jadi yang pertama diperbaiki bahasa dulu sesuai saran dari proofreader. Kemudian kita cicil, kita revisi reviewer pertama. Kalau sudah selesai, kita revisi reviewer kedua. Baru selanjutnya kita revisi reviewer ketiga. Begitu. Jadi bertahap,
lebih mudah, urut, baru nanti siap untuk dikirimkan. Jadi apa saja yang dikirimkan Bapak Ibu? Yang pertama sertifikat proofreading yang traceable. Maksudnya traceable itu bisa dilacak. Jadi nggak cuma ini sertifikat doang yang kita sekarang bisa buat semudah itu, tapi biasanya kalau lembaga yang bagus itu memberikan link. Jadi editor kalau mau benar-benar ngecek ini memang benar diperiksa, itu bisa menggunakan link tersebut begitu. Yang kedua, kita juga harus siapkan surat dan tabel tanggapan. Kalau yang tadi namanya tabel tanggapan Bapak Ibu, untuk setiap reviewer. Jadi kalau ada 3 reviewer, kita siapkan masing-masing. Yang ketiga, kita juga harus siapkan naskah dengan riwayat koreksi. Jadi di naskah itu ada bagian yang direvisi, kita beri warna yang berbeda, atau kita kasih track change gitu. Yang keempat, kita siapkan naskah rapi, final yang sudah kita koreksi, tapi putih mulus, tanpa ada perbedaan warna, tanpa ada track change. Dan yang kelima, tapi ini sepele, tapi mungkin ada baiknya kita lakukan, kita sesuaikan namanya. Contohnya misalkan karena banyak ya dokumennya, misalkan ini final dokumen atau final full article, di rename begitu format filenya. Satunya misalkan proofreading certificate underscore nama tim Bapak Ibu penulis begitu. Jadi semuanya ini nanti akan diupload di sistem untuk menjustifikasi bahwa penelitian kita itu benar dan sudah diimprove berdasarkan saran dari reviewer. Oke, mungkin sampai di sini presentasinya Bapak Ibu. Kalau ada masukan, kritik, saran, pertanyaan, sangat membangun dan sangat saya harapkan. Mangga saya kembalikan lagi ke saudara moderator, Rizky. Baik, terima kasih Mas Jar atas penyampaian materi yang luar biasa. Pada Bapak Ibu dipersilakan jika ada pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat, maupun mungkin karena belum ada mungkin bisa open mic karena ini sesinya udah kita sesi pendalaman materi. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali sekarang sudah memiliki naskah dan sudah mulai menyusun naskah. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya terkait naskah yang disusun. Kemarin ada 2 orang sih kemarin yang submit untuk naskah, jadi nanti kita review dan memang nggak beda bidang ya. Satu di bidang kedokteran, kemudian satu lagi di bidang lebih ke lingkungan. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada naskah yang telah disusun atau sebenarnya sekarang mungkin sudah menulis tapi sampai tahap mana dan ingin dikonsultasikan dan dipersilakan. Jadi ini sifatnya bisa raise hand, kemudian akan saya persilakan. Pak, ini baik. Mungkin bukan pertanyaan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, Mas Jar, mungkin ini untuk sebagai pengantar untuk masuk pertanyaan ke Bapak Ibu. Saya mencatat beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Jar terkait dengan metode, kemudian dibahas terkait dengan hasil pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Nah, kadang-kadang ini terkait dengan hasil pembahasan, Mas Jar. Kadang-kadang kita menemukan ada yang dalam hasil pembahasan itu biasanya diulang kembali. Jadi dan mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca bahwa sebaiknya di hasil itu kita tidak perlu kembali di dalam manuskrip. Dan bagaimana baiknya Mas Jar terkait dengan hasil ini? Kadang-kadang kalau reviewernya dia pas spesifik bidang, mungkin dia akan tahu ya cara membaca tabel, kemudian dia udah tahu. Tapi kalau memang dapat reviewer yang dia sedikit berbeda bidangnya, itu mungkin dia kesulitan terkait dengan untuk membaca tabel. Jadi bagaimana baiknya kita untuk hasilnya apakah bisa di state
Tapi apakah harus dirubah semacam mungkin kesimpulan saja gitu? Oke, ya sebenarnya yang paling yang paling titik penting di hasil itu biasanya kebanyakan begini, kita benar-benar mengcopy paste kalimat di tabel. Jadi tabelnya biasanya tabel itu sudah ada angka ya. Kita benar-benar copy paste tulis ulang. Nah, itu tidak disarankan Bapak Ibu karena itu namanya redundant. Jadi yang disarankan misalnya begini, kalau di tabel sudah dikatakan misalkan kalau dipupuk hasil panennya 10 kilo, kalau dipupuknya double hasil panennya 15 kilo, kita bisa katakan di hasilnya menjadi peningkatan 50%. Jadi kita ubah menjadi persentase. Jadi tidak serta-merta sama persis begitu, seperti yang di tabel. Sama persis pun sebenarnya tidak apa-apa kalau sedikit. Tapi kalau banyak, jadi kayak kita hanya menulis ulang tabel, itu namanya redundant. Tidak diperkenankan gitu. Nanti dapat komen itu tadi, too wordy, artinya terlalu bertele-tele. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Ya nih. Pertama dari kakak saya nih. Dari Bu Suwarti, mohon izin bertanya, untuk penulisan ke jurnal ilmiah internasional sebaiknya kita tulis dulu dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita merasa tulisan kita cukup bagus, kita translate ke bahasa Inggris atau langsung dalam bahasa Inggris. Kemudian dari Bu Vicky Amalia, izin bertanya, untuk literatur review atau systematic review, apakah ada rata-rata jumlah minimal citasinya? Ini biasanya bidang kedokteran nih kalau terkait dengan systematic review ya. Silakan Mas Jar. Ya, buat Mbak Warti, kalau untuk style menulis sebenarnya kembali ke masing-masing individu. Kalau belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris, disarankan bahasa Indonesia. Tapi mohon dengan sangat bahasa Indonesianya itu sudah SPOK-nya sudah benar begitu. Jadi benar SPOK-nya dan benar-benar padat begitu. Itu akan lebih mudah ketika misalkan jelek-jelek kata nanti kita menggunakan fitur Google Translate. Nah, sebenarnya Google Translate itu juga tidak terlalu jelek kalau bahasa Indonesianya sudah ditulis dengan benar begitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, itu akan sangat mudah apabila langsung menulisnya dalam bahasa Inggris, karena pustaka-pustaka yang nanti kita akan gunakan sebaiknya adalah jurnal-jurnal berbahasa Inggris. Karena kita di sini berbicara internasional bereputasi, ya tidak mungkin kalau kita mensitasi skripsi bahasa Indonesia, kita mensitasi jurnal nasional, itu sangat tidak mungkin. Jadi pasti pustaka-pustaka kita adalah ya jurnal internasional begitu. Nah, saya ada trik nih Bapak Ibu kalau ingin diloloskan begitu. Jadi misalkan Bapak Ibu mengirim di jurnal Metabolit MDPI begitu ya. Nah, disarankan Bapak Ibu ketika sudah selesai kita coba ke database MDPI-nya, kita ketik, misalkan kita ketik tentang jeruk, kita ketik tentang metabolit kita itu, gitu. Ada nggak penelitian yang serupa? Kalau ada yang serupa, kita sitasi begitu. Jadi sebenarnya semakin kita mensitasi naskah tempat tujuan kita, itu posisi tawar kita untuk diterima semakin tinggi, gitu. Karena istilahnya ya kita mau publikasi di sana, tapi kita banyak mensitasi jurnal di sana, itu akan sangat menguntungkan bagi jurnal tersebut karena meningkatkan faktor dampak dari jurnal tersebut begitu. Jadi ya ada baiknya kita tuh ketika naskahnya sudah jadi kita mulai inilah mengeker teh naonnya menentukan kita mau terbit di mana. Contoh misalnya di biodiversitas. Nah, kita mau terbit di biodiversitas, kita cari nih di database di biodiversitas yang penelitiannya mirip-mirip untuk kita sitasi gitu. Kita sitasi di daftar pustaka. Nah, semakin banyak proporsinya itu biasanya posisi tawar kita itu semakin tinggi gitu untuk terbit di jurnal tersebut. Karena istilahnya kita membeli produk mereka dalam tanda kutip begitu. Bagaimana? Ya, terima kasih. Next pertanyaan Mas Dar. Oh, untuk literatur review dan systematic review. Nah, penelitian review itu sekarang berkembang ya.
Kalau dulu kita hanya mengenal yang namanya ya review, mengulas biasa saja begitu. Kalau pengalaman saya biasanya minimal mungkin 100 ya. 100 itu pun atau boleh lali. Jadi misalnya gini, kalau kita hanya mengejar Sinta 2 ya boleh mungkin 50 sampai 75. Tapi kalau kita mengejar Scopus ya mungkin harus 100 atau di atas 100. Dan catatannya adalah 100 dan di atas 100 itu harus benar-benar bisa diakses. Jadi bukan publikasi yang kita nggak bisa akses. Publikasi yang bisa diakses adalah publikasi yang berada di internet, yang ada doi-nya, atau paling nggak kalau nggak ada doi-nya, ada URL-nya, begitu. Jadi bukan pustaka yang kadang ya, saya pun juga dulu kalau nulis skripsi, banyak banget pustakanya itu yang hanya ya dari skripsi sebelumnya ada nih Miftahur gitu. Ya saya asal ambil aja begitu kan. Ya namanya dulu belum tahu gitu cara menulis yang benar gitu. Nah, kalau di menulis review itu harus bisa dipastikan setiap pustakanya itu bisa kita cek apa benar gitu ada pustaka tersebut gitu. Nah, yang lebih kalau di dunia pertanian itu, pertanian peternakan yang sekarang juga tren itu namanya meta analisis. Sebenarnya meta analisis itu mirip-mirip seperti review gitu. Cuman bedanya kalau review kita nggak pakai rancangan, tapi kalau meta analisis kita pakai rancangan gitu. Jadi di meta analisis itu di bagian metodenya kita tulis kita itu sudah melakukan pencarian artikel di database Google Scholar misalkan atau di database Science Direct. Kita pakai kata kunci jeruk, kita pakai kata kunci pupuk, kita pakai kata kunci jumlah buah misalkan. Dari kata kunci itu kita dapat 100 naskah. Dari 100 naskah itu kita seleksi abstraknya. Kita seleksi tabelnya berdasarkan peubah yang kita pengen gitu. Dari hasil seleksi itu kita buat database. Misalkan jurnal A tahun berapa, ada nggak peubah itu? Peubah itu bilangnya bagaimana? Jadi misalkan jurnal A tentang pemupukan jeruk, pupuknya 100 gram, hasil buahnya meningkat 50%. Jurnal B, pupuknya cuma ditambah 20 gram, hasil meningkatnya cuma 10%. Nah, itu kita kumpulin, kita bikin rekapitulasi. Nah, nanti dari rekapitulasi itu kita analisis dengan model matematika, di software R biasanya. Nah, nanti baru tuh kita bisa dapat kesimpulan yang lebih bagus gitu. Kita bisa kata-katain hasilnya gitu. Jadi meta analisis itu bentuk review yang lebih upgrade karena kita menggunakan pendekatan yang ilmiah dari segi metodenya begitu. Baik, terima kasih Mas Yar. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa open mic. Izin bertanya ya. Silakan Bu. Ya, Mbak Ade. Iya, kebetulan penelitian saya kan tadi kualitatif ya. Jadi saya banyak menulisnya tentang sosial. Nah, tapi yang mau saya tanyakan bukan itu sih, tentang kontribusi tim penulis tadi nih. Karena biasanya kan kalau yang sekolah S3 ini kan nulis ilmiah internasional itu kan karena ada satu keharusan ya, satu persyaratan. Nah, di kontribusi ini nama prof, nama kopromotor dan promotor itu kan pasti masuk ya. Nah, itu nulisnya sebagai apa ya gitu ya kontribusinya. Oke. Terus Siap. yang kedua adalah tadi di detail lokasi ya kan. Nah karena ini adalah tadi dicantumkan dengan peta gitu ya, katanya kan pakai peta atau pakai koordinat. Nah peta yang didapat itu apakah harus diolah dulu ataukah boleh misalkan kita pakai Google Map aja gitu, apa bagaimana? Ya gitu aja. Terima kasih. Sudah ditangkap Mas Yar pertanyaannya? Sudah Mas. Silakan. Oke, benar. Jadi yang pertama, kalau kita menggunakan hasil studi S3, etika yang paling baik itu adalah semua pembimbing ikut. Itu meskipun kita masih S3 ataupun ketika sudah lulus, tapi kita tetap menggunakan data S3 tersebut atau kita menggunakan bagian dari disertasi tersebut meskipun kita sudah lulus dan tidak punya keharusan untuk mencantumkan beliau-beliau, tapi etika yang paling dibenarkan adalah nama beliau masih tetap ikut. Nah, terkait dengan kontribusi bagaimana ya cara menulisnya? Ya, kan sebenarnya dalam proses penyusunan
terlepas dari artikel ya, mungkin ketika artikel misalkan ada banyak porsi dari kita sebagai penulis, sebagai mahasiswa, tapi kan dalam mencari idenya kita ada sidang komisi, menentukan metodenya kita menggunakan metode-metode yang sudah dilakukan oleh anak bimbingan profesor kita sebelumnya, atau profesor kita mengoreksi draftnya begitu. Nah, kita bisa tulis seperti ini, Mbak. Jadi konseptualisasi itu biasanya kita nyari idenya, itu siapa gitu. Yang nyusun metode itu siapa, kita tulis. Yang melakukan penelitian itu misalkan kita tulis. Yang mengolah data siapa, kita juga tulis. Yang menulis draft aslinya siapa, yang mereview siapa. Nah, itu juga ada. Yang mensupervisi siapa, supervisornya siapa, kita bisa tulis begitu. Memang tidak banyak karena hasil studi ya sepertinya terlihat kita yang dominan begitu. Tapi ya kembali lagi bahwa ada peran pembimbing kita di pembentukan ide di sidang komisi, dan finalnya juga ketika ujian kita dapat banyak insight, kita dapat banyak revisi yang mungkin bisa memperbaiki naskah kita begitu. Ini adalah contoh yang cukup ideal, Bapak Ibu bisa gunakan gitu, Bapak Ibu bisa copy lah dari author contribution ini. Dan ketika Bapak Ibu copy pun, author contribution ini biasanya di Turnitin tidak diikutkan juga gitu, karena ini akan menyumbang ke similarity, sehingga kalau similarity-nya di bagian sini sih itu wajar, bukan hal yang dipermasalahkan begitu Bapak Ibu. Kedua terkait dengan peta. Nah, peta itu tadi di bagian awal ya. Nah, benar. Kalau Bapak Ibu menggunakan peta, biasanya kan ada dua. Kita kalau belum bisa menggunakan GIS, kita bisa hire orang-orang yang memang bisa membuatkan peta, atau kita menggunakan gambar sekunder. Nah, kalau kita menggunakan gambar sekunder, kita harus izin Bapak Ibu. Kalau misalkan data sekunder itu dari balai, misalkan Balai Lingkungan Hidup, ya kita harus ngomong dulu ke balainya, kalau balainya oke, baru kita tampilkan di bawah gambarnya source-nya dari mana gitu. Bahkan pada jurnal-jurnal yang kaku ya, dia minta itu surat concern of interest. Jadi apa benar balainya mengizinkan begitu. Tapi sebenarnya sekarang sudah banyak Mbak email yang bukan email, provider website yang memberikan peta-peta mentah gitu. Jadi istilahnya petanya itu hanya mentah, hanya hitam putih gambarnya begitu, atau yang lebih mudah kalau saya pribadi menggunakan koordinat begitu, kalau tidak terlalu mengharuskan peta seperti itu. Atau fitur-fitur di handphone sekarang kan ada seperti apa itu ya, yang kita memoto sesuatu, kita sudah bisa dapat koordinatnya dan fotonya begitu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membantu menjustifikasi detail koordinat kita. Begitu. Ya. Baik, apakah ada feedback Bu Ade? Ya, satu lagi tentang abstrak yang tadi ya. Abstrak itu ada beberapa jurnal yang boleh hanya mengirimkan abstrak dulu untuk ininya ya. Untuk semacam masukin dulu. awal gitu. Nah, untuk memasukkan seperti itu kan kayak misalkan kayak di Senderek ya, Senderek tuh seperti itu, bisa melalui abstrak dulu katanya kan gitu ya. Nah, bentuk abstrak yang akan dimasukkan itu berarti seperti yang tadi di ini ya, harus full semuanya gitu ya. Maksudnya ada tadi ada ada gap-nya, ada metodenya, ada semuanya gitu kan. Tetapi kan kayak saya bilang dibatasi oleh kata gitu ya. Berarti ini penyusunan katanya yang harus diperhatikan seperti itu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah si abstrak ini harus disusunnya itu mengikuti dia mengikuti aturannya dia itu dengan yang ininya seperti apa ya, triknya gitu loh. Jadi kita gimana nih cara mengikuti yang tadi ini dengan
apa sih template-nya dia gitu loh. Sudah ditangkap Mas Jan. Siap, Jadi siap. bagaimana cara membuat abstrak yang concise dan bisa Berarti yang diterima. pertama, Karena dia template-nya agak oh ya siap Mbak. Yang pertama, kalau saya belum pernah mendengar ada jurnal yang kita cuman boleh mengirim abstraknya aja. Karena biasanya kalau kita kirim jurnal tuh harus sudah full. Tapi ada beberapa fitur yang disediakan oleh contohnya Science Direct itu untuk membantu penulis istilahnya comblangin. Nah, kalau abstraknya gini, cocoknya di jurnal apa begitu. Itu ada fiturnya. Biasanya Journal Finder, kita ketik aja di Google Journal Finder, itu biasanya inputnya kita masukin judul kita masukin abstrak kita, nanti artificial intelligence di website tersebut akan nyomblangin kalau abstraknya gini, cocoknya di jurnal ini. Kalau abstraknya gini, tidak cocok di jurnal ini, begitu. Nah, kalau seperti itu bebas saja, Mbak. Jadi bebas aja, tidak ada format yang mengikat, gitu. Kalau format umumnya ya dibuat saja, misalkan kalimat pertama state of the art, kalimat kedua tujuan riset, kalimat ketiga metodenya, kalimat keempat intisari hasil, gitu. Biasanya kita mengirim abstrak kalau di seminar, kalau kita ikut konferensi, biasanya yang diseleksi abstraknya dulu, begitu. Kalau mengirimkan jurnal tuh boleh nggak sih nggak ke satu tempat? Maksudnya kan ya bisa misalkan kalau ini nggak keterima berarti di sini bisa gitu-gitu. Nggak bisa ya, harus dari satu tempat dulu selesai baru boleh ke tempat lain ya? Iya, jadi kalau mengirim jurnal itu benar-benar harus selesai dengan satu orang. Jadi misalkan kita kirim dulu ke biodiversitas, kita selesaikan dulu. Kalau memang kita ditolak, ya syukur. Sebenarnya ditolak cepat itu bersyukur dibanding digantungin. Yang kesel itu ketika nggak ditolak, tapi juga nggak diterima dan nggak diapa-apain gitu. Jadi kita nggak gimana maksudnya gitu. Jadi yang digantungin tuh nggak enak gitu. Jadi lebih baik ya udah diputus saja gitu. Kalau ditolak ya ditolak, kita bisa segera beralih mencari yang lain begitu. Ya. Bagaimana Bu Ade? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ada pertanyaan masuk melalui kolom chat. Pertanyaan yang pertama dari Pak Sudarsono, apakah data primer yang diambil 5-10 tahun yang lalu masih bisa dipublikasikan? Sudah di atas 5 tahun. Kemudian dari Pak Adi Setiadi, apakah urutan pengerjaan makalah yang baik? Misal dimulai dari metode, pembahasan, pendahuluan, susunan abstrak, atau bagaimana baiknya? Jadi lebih ke bagaimana cara nyusun. Silakan, Mas Dian. Siap. Ke Pak Sudarsono ya. Jadi, apakah data yang diambil 5-10 tahun lalu masih bisa dipublikasikan? Bisa saja Bapak, sepanjang data itu belum pernah dipublikasikan. Itu syarat wajibnya. Jadi datanya belum pernah dipublikasikan, Bapak baru akan mempublikasikan sekarang. Nah, kalau ditanya ini cocoknya di yang kualitas mana, di reputasi mana, nah itu nanti tergantung dari cara menyajikan datanya Bapak. Biasanya kan ada penelitian yang dia itu memang penelitian basisnya histori. Jadi dia hanya meneliti tren produksi buah jeruk. Nah, itu kan ada data dari tahun 1990-an sampai 2021 misalkan. Itu tidak masalah. Data primer pun yang ada pada tahun 5 tahun lalu juga tidak masalah untuk ditulis sepanjang bisa atau masih cocok, masih relevan begitu. Maksudnya relevan itu masih terdengar gitu kebaruannya. Jangan sampai nih orang sekarang itu udah bilang bahwa ban yang benar itu desainnya bulat. Nah, itu kan sudah sah. Semua orang sudah setuju dengan hipotesis tersebut. Nah, sedangkan data kita mau membuktikan bahwa ban yang bulat itu lebih enak dibandingkan ban yang kotak. Nah, itu kan sudah tidak relevan lagi. Tapi sepanjang data kita itu relevan, itu tidak apa-apa digunakan, Bapak. Selanjutnya, apakah urutan pengerjaan makalah yang baik dimulai? Oh ya, kalau urutan pengerjaan sebenarnya style Bapak Adi. Nah, kebetulan saya tipe orang yang stylenya dari metode dulu. Tapi di sini bukan berarti saya menulisnya dari metode. Sebenarnya ketika kita melakukan penelitian, kita itu sudah membuat namanya proposal.
baik itu di penelitian studi ataupun penelitian kinerja peneliti, kinerja dosen, pasti sudah berdasarkan proposal. Proposal itu sudah ada pendahuluan, metode, RAB, rencana kegiatan. Tapi untuk jurnal, saya cicilnya dari metode dulu. Kenapa dari metode? Karena itu yang paling pasti. Itu bisa kita cicil sembari kita melakukan penelitian. Misalkan sekarang saya habis nanam, ya kita buat metodenya gimana cara menanam. Besoknya saya mupuk, ya kita tulis pupuknya apa, bagaimana cara memupuknya, begitu. Jadi kita itu menulis jurnal bukan waktu khusus. Ada orang yang berpikiran bahwa ya saya ingin menyelesaikan penelitiannya dulu baru saya nulis jurnal gitu. Nah, itu akan lebih sulit Bapak Ibu karena takutnya kita itu udah lupa. Kemarin teh ngapain ya? Mupuknya gimana, alatnya gimana, aduh saya lupa gitu. Nah, kalau kita sudah mulai cicil dari awal metodenya, itu akan lebih baik gitu. Baru dari metode ke data diolah, dari hasil pembahasan, kesimpulan, baru kembali lagi ke pendahuluan. Setelah selesai pendahuluan, kita baru selesaikan halaman perhiasannya atau atribut perhiasannya, judul, afiliasi, ucapan terima kasih, conflict of interest, atau data suplemen yang ingin kita publikasikan. Seperti itu, Bapak Adi. Baik, terima kasih Mas Yar. Untuk Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat, apakah ada feedback? Maaf, izin bertanya lagi boleh ya? Boleh Mbak. Boleh, Bu. Ya, tadi ini terkait literatur nih. Literatur ya itu kan boleh 10 sampai 15 tahun yang ke belakang gitu ya. Tetapi ada kalau misalkan kayak pakai teori babonnya misalkan kayak gitu kan. Nah, itu apakah itu bagaimana ya? Apa kita masih boleh harusnya pakai teori yang terbaru, jangan pakai yang padahal ini teori dasarnya, teorinya itu bagaimana ya? Apakah itu nggak usah dipakai, kita pakai yang terbaru aja apa bagaimana? Oke, saya juga pengalaman nih sama seperti yang Mbak Ade itu ya. Yang pertama kita udah ya contohnya metode atau teori yang kita pakai itu memang udah usang, udah yang metode analisis klorofil misalkan itu udah dari dulu, udah dari 1960 misalkan. Nah, kemudian kita ya sebenarnya di awal kita boleh masih menuliskan menggunakan pakem metode yang dari awal begitu. Tapi kalau kita dikomentari oleh reviewer dan editor, tolong pustakanya direduksi. Kalau cuma direduksi, itu berarti masih diperbolehkan ada 1-2. Tapi kalau harus diganti secara keseluruhan, mau tidak mau, kita harus menggantinya, Bu. Jadi ya bagaimana cara menggantinya ya? Ya kita cari, biasanya saya keponya di Google Scholar. Oh, Pak Salisbury itu pernah setim sama Pak Miftahul Rizky misalkan, yang paling terbaru nih, Miftahul Rizky, anak bimbingannya ya. Kita bisa pakai pustaka-pustaka terbaru dari anak bimbingannya begitu. Itu kalau misalkan masih memungkinkan untuk dikepoin via Google Scholar. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga itu sudah lama sekali dan kita tidak bisa tracing. Itu satu-satunya cara. Kita reduksi kalimatnya, kita hilangkan kalimatnya kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita ganti reviewernya. Kita ganti naskahnya. Jadi antara dihapus kalimatnya atau diganti pustakanya. Itu kalau dapat yang strict ya. Tapi biasanya sih kalau 1-2 diperbolehkan, Mbak. Kalau 1-2 ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diar. Bagaimana Bu Ade? Sudah, ya. Kasihan yang lain. Lanjutkan pertanyaan dari Bu Suwarti di kolom chat. Untuk satu penelitian dengan data yang banyak, untuk memecah menjadi beberapa tulisan, bagaimana triknya agar tidak terkesan salami? Kemudian pertanyaan dari Bu Ismi, izin bertanya apabila dalam satu artikel kita menampilkan hasil korelasi dari beberapa parameter namun tidak menampilkan data rata-rata. Kemudian rata-rata kita gunakan untuk mendukung tulisan lain, apakah bisa? Ketika menampilkan data bagaimana? Ini hampir mirip dengan Bu. Iya, benar. Jadi sebenarnya pertanyaannya Mbak Warti sama Mbak Ismi ini mirip-mirip ya. Yang pertama Mbak Warti, gimana ya caranya memecah tulisan? Ya kan biasanya di disertasi itu banyak ya tulisannya, datanya kita punya banyak itu. Intinya adalah kalau yang paling mudah
yang penting metodenya berbeda. Jadi biasanya kan kalau kita penelitian, kalau yang ini metodenya berbeda, kalau yang ini metodenya berbeda, kita udah bisa iris berdasarkan perbedaan metode. Kalau misalkan kita masih mau iris lagi, kita iris lagi perbedaan mungkin analisis. Ada yang analisisnya hanya analisis uji F di MRT, tapi kita sajikan yang lain dalam bentuk analisis korelasi, PCA, analisis cluster, itu boleh. Tapi catatannya Bapak Ibu, salami itu memecah naskah itu sulit. Karena begini, yang nulis kan ya kita sendiri. Bahasa kita kan biasanya ya itu aja gitu. Jadi ketika kita ingin memparafrase, jatuhnya juga mirip gitu. Biasanya kalau kita hanya memecah menjadi 2, itu masih bisa kita tangani lah. Tapi kalau sudah menjadi 5, itu biasanya rawan plagiasi. Jadi meskipun kita menulis, kita sendiri yang nulis, tapi kita tuh rawan self-plagiated. Jadi jangan sampai sama gitu. Itu akan berpikir keras kita tuh, gimana ya kita mengubah metodenya, orang ini penelitian metodenya sama begitu. Ya itu memang kreativitas kita dalam menulisnya begitu. Intinya salami itu yang pertama jangan sampai sama persis dari pendahuluan sampai kesimpulan. Boleh dibedakan metode atau boleh dibedakan sudut pandang analisa datanya. Tapi kalau semakin kita punya data dipecah-pecah, kualitas riset kita juga akan semakin turun. Contoh, kita punya penelitian yang holistik, sebenarnya kita bisa nih kirim ke jurnal Q1 atau Q2. Tapi ketika kita pecah-pecah, jatuhnya hanya Sinta 2, Sinta 3 begitu, atau IOP. Nah, itu memang kembali lagi ke kebutuhan penulisnya. Apakah ingin yang penting studinya beres dulu, atau remunnya lebih ke arah banyak naskahnya, atau kita lebih ke idealis, wah, gua harus punya tulisan Q1. Gitu. Kalau Q1 ya biasanya kita nggak perlu memecah gitu. Sebanyak apapun data kita dirangkum jadi satu itu lebih baik. Itu bagaimana yang satu. Bu Arti dan Bu Ismi, apakah ada feedback? Belum, yang Bu Ismi belum. Yang punya Mbak Ismi itu boleh Mbak. Jadi kalau di satu tulisan kita tampilkan korelasi, di tulisan lain kita tampilkan data rata-rata itu boleh. Yang penting jangan sama persis gitu. Jadi misalkan yang rata-rata kita tampilkan di bentuk grafik gitu ya, itu boleh. Yang korelasi berdiri sendiri itu boleh. Boleh feedback ya, Mas ya? Boleh. Enggak. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian terkait yang tadi memecah data berdasarkan metode dan analisis. Seandainya pada satu percobaan itu ada 2 fase, misalnya fase vegetatif dan generatif. Itu dalam tanaman, boleh nggak kita seandainya dipisahkan antara kita bikin tulisan sendiri nih, fase vegetatifnya seperti apa, kemudian fase generatifnya seperti apa. Maksudnya itu kan berdasarkan umur tanaman misalnya, atau memungkinkan tidak seperti itu, Mas? Bisa, boleh. Jadi Mbak Ismi memecah berdasarkan fasenya, fase vegetatif dan fase generatif, boleh dipecah. Tapi nanti pertanyaannya begini, misalkan kita udah terlanjur ya nulis yang fase vegetatif nih, terus kita pas nulis fase generatif, nah ini kenapa yang berbeda cuma pada kata fase generatifnya, kalimat-kalimat yang semuanya itu hampir sama. Nah itu tantangannya kalau kita memecah data, kita harus benar-benar ngerombak tulisan kita harus beda banget dari tulisan yang fase sebelumnya gitu. Mungkin kalau pendahuluan kita bisa tarik ke arah yang berbeda karena vegetatif sama generatif itu beda teori. Tapi ketika jatuh di metode itu kayaknya hampir-hampir sama, itu tidak apa-apa, kita main di parafrase begitu. Memang kalau untuk studi, kepentingan studi, karena studi itu yang dinilai, misalkan untuk syarat SKL itu atau syarat kelulusan itu hasil, bukan output ya, bukan proses. Jadi ya kita harus banyak peluru dalam tanda kutip, kita harus punya banyak cadangan naskah gitu. Jadi ya
tidak dipermasalahkan juga kalau misalkan, atau cara mudahnya gini, fase vegetatif Mbak tulis dalam bahasa Indonesia untuk jurnal nasional, fase generatif Mbak tulis dalam bahasa Inggris untuk jurnal internasional, begitu. Itu ini sih triknya yang kemarin saya lakukan. Baik, bagaimana Bu Ismi? Ya, terima kasih. Sama-sama, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa di kolom chat ataupun bisa langsung. Mohon izin feedback juga. Silakan Bu. Enggak. Bu Ati. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang kasus saya mungkin sedikit berbeda dengan kasusnya Bu Ismi. Kadang-kadang saya ingin menuliskan satu tulisan itu dalam dua sisi pandang yang berbeda. Jadi misalnya dari sisi breeding misalnya, yang satunya dari agronomi aja. Jadi memang untuk analisis datanya itu berbeda. Misalnya yang satu menggunakan analisis dialel menggunakan griefing misalnya, dan satunya kita menggunakan Duncan, kemudian korelasi dan seterusnya seperti itu. Barangkali bisa ditanggapi Mas. Terima kasih. Iya, benar. Itu menurut saya boleh, Mbak. Jadi, karena sudah beda sudut pandang ya, kita sudut pandang pemikiran sebagai cuman orang budidaya yang biasanya kita perlakuan aja, kita amati, uji F, selesai gitu. Nah, tapi juga bisa dibuat lagi naskah lain dalam sisi orang pemulia, bagaimana pola warisan sifatnya, atau bagaimana analisis data ala breeding, ala breeder, begitu itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak terburu waktu, wah, menjadi naskah yang lebih bagus lagi kalau misalkan diintegrasikan menjadi satu tulisan yang dari sudut pandang agronomi dan pemuliaan gitu. Tapi kalau kita terbatas waktu dan kita perlu banyak cadangan peluru, saya menyarankan dibagi saja, Mbak. Jadi naskah agronominya sendiri, naskah pemuliaannya sendiri. Kalau kita punya keterbatasan waktu untuk parafrase, kita buat berbeda bahasa. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris gitu. Itu lebih menyelamatkan lah, karena kalau diturnitinkan pun juga nggak akan kedetek gitu. Baik, terima kasih Mas Diar. Sama-sama, Mbak. Mangga, Riz. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan baik itu di kolom chat maupun secara langsung. Kelihatannya apakah cukup jelas Bapak Ibu yang telah disampaikan? Kalau dipecah dua sesi kelihatannya lebih banyak pertanyaan yang bisa kita tampung. Kalau udah jelas ya bisa diakhiri tadi ya. Wah, nggak apa-apa, enggak, kita buka kan sambil santai juga. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu yang Ya, silakan sama Bapak kali Ibu. menulis, jangan khawatir gitu. Kita bisa mulai dari nol juga gitu. Atau ngulang dari yang tadi slide yang bagian mana gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Haknya Bapak Ibu nanti sampai jam 15.30 gitu. Izin bertanya ya lagi. Silahkan. Ini di pembahasan tadi kan bilang harus ada maksudnya membawa juga tentang hasil-hasil penelitian yang dapat mendukung hasil penelitian kita gitu ya. Oh iya. Ya, betul ya. Membawa hasil penelitian orang yang mendukung hasil penelitian kita gitu kan tadi ya di pembahasan, betul nggak sih? Tadi saya mendengar kayak gitu apa gimana? Sebentar. Iya, benar, Mbak. Pembahasan ya. Pembahasan ya. Nah, itu minimal berapa sih yang harus kita bawa hasil penelitian orangnya itu yang mendukung hasil penelitian kita gitu ya. Terus itu harus yang 5 tahun terakhir juga atau boleh lebih dari 5 tahun? Kan sebetulnya update-nya harusnya sih 5 tahun ya, seperti itu ya. Oke, jadi kalau dalam pembahasan sebenarnya mah ini ya stylenya sendiri-sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan style dari saya. Biasanya kalau saya sendiri kebanyakan pustakanya itu 10 tahun terakhir. Tapi ada juga pustaka mulai dari tahun 2000. Kalau dapat editor yang rese, yang dia hanya mau 2000 ke atas gitu, ya itu kita reduksi. Tapi kalau editornya itu agak santai, ya udah nggak apa-apa, dari 1900 juga nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya cara mencari pustaka yang baru gimana sih? Nah, kita bisa pakai di Google Scholar, kemudian kita filter di tahunnya begitu, Bapak Ibu.
Nah, tapi jangan lupa, karena kita itu biasanya yang ikut ini ya kalau nggak dosen, peneliti, mahasiswa tingkat akhir yang sedang S2, S3. Ada baiknya kalau kita sudah punya penelitian, kita kutip juga penelitian kita sendiri, agar faktor dampak dari penelitian kita itu juga naik. Jadi kita juga sitasi penelitian kita sebelumnya, begitu Bapak Ibu. Selain kita mensitasi penelitian orang, ya kalau kita punya penelitian kita, biasanya kan disertasi itu berseris ya. Penelitian pertamanya sudah terpublikasikan. Nah, ketika kita nulis penelitian keempat, ya kita sitasi penelitian pertama kita, kedua kita, ketiga kita, agar faktor dampak dari penelitian kita itu meningkat begitu. Sehingga ketika di mana tadi? Nah, ini slide-nya lumayan 68. Karena sebenarnya saya belajar publikasi itu 1 semester dulu ketika kuliah. Ini dimampatkan jadi 2 jam. Jadi wah, agak lari-lari memang Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat waktunya. Nah, jadi contohnya itu di reputasi penulis di sini ini. Nah, kalau kita sering mensitasi publikasi kita, ya angka sitasi ini meningkat. H-index juga meningkat. I10 juga meningkat gitu. Dan ini penting kalau Bapak Ibu sebagai peneliti dan dosen karena itu menunjukkan kinerja Bapak Ibu yang dihitung di Sinta-Ristek-Brin. Gitu. Contoh ya, sekarang beberapa skema pengajuan proposal hibah itu sudah berbasis H-index. Contoh hibah A itu sudah untuk orang-orang yang H-index-nya minimal 5. Hibah B untuk orang-orang yang H-index minimal 2, begitu Bapak Ibu. Dan H-index yang dimaksud bukan H-index Google Scholar, ini H-index Google Scholar, tapi H-index Scopus. Jadi sudah lebih spesifik lagi. Seperti itu. Mangga ada feedback, tambahan pertanyaan, atau pengen mengulang slide yang tentang apa? Boleh. Tadi missing di mana? Boleh. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada masih pertanyaan atau ada tadi ada slide-slide yang mungkin terlewat. Ya, boleh diulang. Diulang dari awal ya. Wah, ini berapa SKS nih kalau diulang dari awal, Riz? Kalau konflik data, maaf, izin bertanya lagi. Ya, Kalau ketersediaan data dan konflik kepentingan ini, ininya seberapa penting sih di jurnal itu ya? Apa memang sesuatu yang penting untuk diperhitungkan gitu? Maksudnya di ini apa gimana? Oke, sebentar. Kalau nggak salah itu di ini ya, trik menulis jurnal. Atau di bagian ini. Di bedah naskah. Nah, biasanya konflik of interest itu ditemukan pada jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi ya, maksudnya di indeks oleh Scopus. Itu penting biasanya, apalagi kalau Q1, Q2, apalagi kalau Bapak Ibu yang penelitiannya menggunakan subjek manusia ataupun hewan. Itu perlu namanya consent of ethics. Jadi perlu namanya ya kayak surat yang menjelaskan bahwa penelitian Ibu Bapak itu diselenggarakan dengan tetap memperhatikan etika. Seperti data pasien ataupun kalau menyembelihnya itu ya ada aturan yang lebih rigid lagi gitu ketimbang penelitian kami yang berbasis pada tanaman begitu. Ini pada jurnal Q2 sudah ada, pada Q3 pengalaman saya sudah ada, Ibu. Pada Q3 sudah diminta. Berarti ini sesuatu yang harus diperhatikan ya? Iya, benar. Jadi kalau data availability statement itu sebenarnya editor itu nanya ke penulis, Pak, boleh nggak datanya kita publikasikan? Nah, kalau kita nggak mau, kita bilang nggak boleh dipublikasikan. Tapi kalau nggak boleh dipublikasikan tuh biasanya mereka bertanya-tanya, lah ini kenapa data mentahnya nggak boleh dipublikasikan? Jangan-jangan ngarang gitu, atau jangan-jangan bermasalah datanya. Nah, sehingga
kita bilangnya boleh datanya dipublikasikan, tapi on request ya gitu. Jadi pilihannya itu by request aja. Jadi nanti suruh meng-email ke corresponding author kalau memang ada yang perlu begitu. Tapi kalau kebanyakan di lab-lab luar itu sudah aja dia masukkan datanya di supplementary material gitu. Kayak gini gitu. Udah langsung dipublikasikan bersama. Mangga. Ya cukup. Karena saya ini penelitiannya kualitatif ya. Kalau ngelihat dari tadi ini kan lebih banyak kuantitatif Benar. ya. Ya Mas jadi Adi raise hand ini, Rizky. Ya, Sanesia belum bisa cover kualitatif soalnya. Ini kita bantu, Bu. iya, Baik, iya. terima kasih Bu Ade. Silakan Pak Adi jika ada feedback. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ingin bertanya untuk penyusunan pendahuluan, Mas Rahmat. Ya, Mas. Bagaimana cara menulis pendahuluan yang lebih menarik begitu? Kalau kita lihat di contoh-contoh jurnal itu kan biasanya dia dimulai dari tanaman biasanya. Dia famili apa begitu. Hampir semuanya berawal dari situ. Adakah trik-trik tertentu yang membuat pembaca itu ketika melihat pendahuluan kita itu tertarik gitu untuk melihat jauh ke dalam begitu, untuk membedakan dengan tulisan-tulisan yang lain. Mungkin itu, Mas Rahmat. Terima kasih. Sama-sama Mas Adi. Jadi begini Mas, memang pendahuluan itu kalau teorinya dibuat segitiga terbalik. Jadi umum banget, mengkhusus, kemudian mengerucut. Kalau saya titik tekan di pendahuluan ada pada 3 ini. State of the art itu istilahnya tahapan penelitian bidang kita sudah sampai mana. Jadi contohnya kita mau bikin dosis rekomendasi pupuk. Ada nggak ya gitu? Jangan-jangan kita mau bikin dosis rekomendasi pupuk lahan pasang surut. Ada nggak ya? Oh ada, tapi pada tanaman sawi. Oh ada, tapi pada tanaman padi. Oh ternyata belum ada pada tanaman jeruk misalkan. Nah di situ itu nilai jual kita sebenarnya. Kalimat unfortunately there is still limited study itu sebenarnya kuncinya. Kita benar-benar menstabilo atau benar-benar menunjukkan ada lubang yang belum terisi. Lubangnya itu ini loh gitu. Nah, ini lo-nya itu kita menggunakan tujuan kita mengisinya dengan penelitian kita begitu. Yang saya sering temukan pendahuluan yang kurang baik itu adalah pendahuluan yang aneh. Jadi judulnya misalkan pengaruh pupuk sama ZP, pengaruh pupuk sama lokasi tumbuh terhadap jumlah buah jeruk. Tapi di pendahuluannya itu dia menceritakan sejarah jeruk. Kemudian dia menceritakan produksi jeruk. Kemudian dia menceritakan konsumsi jeruk. Dia sama sekali tidak melaporkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh faktor tumbuh, terkait dengan pengaruh pupuk gitu. Jadi pendahuluan itu kalau bisa setiap satu kata di judul itu ada penjelasannya menjadi satu paragraf. Biasanya saya gitu. Jadi contohnya kalau kita mau mainnya itu faktornya pemupukan dan lokasi tumbuh pada tanaman jeruk, ya kalimat pertama bolehlah kita jelaskan jeruk. Kalimat kedua ya kita jelaskan faktor tumbuh itu gimana pengaruhnya ke tanaman. Paragraf ketiga kita jelaskan pemupukan itu gimana pengaruhnya ke tanaman. Nah, menjelaskannya itu tidak hanya kata-kata kita, tapi kata-kata penelitian sebelumnya. Baru di kalimat akhir kita berikan satu penegasan bahwa banyak penelitian faktor tumbuh dan pemupukan, tapi pada tanaman selain jeruk. Oleh karena itu, ini loh kita hadir yang menelitinya khusus pada tanaman jeruk gitu. Sehingga tujuan penelitian kita seperti ini, begitu. Titik kuncinya pada 3 ini, Mas, kalau menurut saya. Seperti itu. Gimana, Pak Adi? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Terus Sama-sama, boleh nyambung Mas. nggak ya? Boleh skip dulu. Atau ada yang raise hand dulu ini? Ya, ada yang raise hand dulu. Oke, mungkin nanti setelah ini, Pak Adi.
Baik, dipersilakan Dr. Lisa. Baik, selamat sore. Saya mohon izin bertanya. Jadi saya sedang melakukan penelitian saat ini ke pasien ya, ke manusia. Jadi saya yang ingin saya tanyakan itu ke bagian pembahasannya sih, lebih ke bagian pembahasan. Kalau menurut teori sih, jadi kan meneliti mengenai insiden. Jadi kalau dari teori sih laki-laki dan perempuan dianggap setara dari penyakit ini. Namun pada penelitian saya ini kebetulan didapatkan ternyata yang perempuan lebih banyak nih. Nah, kalau dari yang tadi sudah dijabarkan memang kan kita tuh harus mendukung penelitian kita. Jadi kayak kita mencantumkan dari peneliti lain yang pro terhadap penelitian kita. Semisalnya pada saat pencarian tersebut ternyata kita tidak dapat menemukan penelitian yang pro terhadap penelitian kita, misalnya jadi kita menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Contohnya kayak misalnya di saya ini perempuannya kan lebih banyak dibandingkan laki-laki, padahal secara teori harusnya sama. Apakah boleh kita menambahkan opini sendiri, misalnya kemungkinan perempuan jadinya lebih banyak karena mungkin perempuan lebih aware terhadap penampilan dari fisik kulitnya. Apakah boleh seperti itu atau tetap kita harus cari yang mendukung opini kita? Gitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Mbak Lisa atas pertanyaannya. Baik, jadi sebenarnya dalam pembahasan itu boleh kita menyajikan peneliti-peneliti yang pro dengan kita. Itu adalah cara aman. Cara paling aman itu adalah mencari publikasi yang mendukung penelitian kita. Tapi kalau kita punya data yang menarik, data kita itu harusnya nganan teorinya, tapi ternyata ngiri. Nah, itu kita bisa highlight sebagai satu kebaruan, Mbak, justru. Nah, biar nganan diri. Iya, jadi contohnya kalau tadi ya, teorinya itu harusnya sama nih antara laki-laki dan perempuan, tapi datanya Mbak Lisa itu berbunyi yang perempuan lebih banyak. Nah, itu nggak apa-apa, kita tetap bisa tonjolkan itu sebagai bentuk kebaruan. Nah, baru kita bahas, Mbak, kenapa ya bisa berbeda? Oh, mungkin ada faktor perbedaan antropologinya, ada perbedaan budaya contohnya. Kalau pada penelitian sebelumnya yang dipublikasikan di luar, itu adalah orang-orang Western yang publikasinya mungkin lebih mengenal gender itu equal atau bagaimana. Sedangkan di kita, target penelitian kita itu orang-orang adat ketimuran gitu, yang mungkin masih identik dengan patriarki atau bagaimana. Jadi kita bisa arahkan pembahasannya tetap bisa mendukung penelitian kita itu benar gitu. Tapi memang tidak sama dengan arus umumnya karena kita menggunakan sampel yang berbeda begitu. Atau sifat sampel kita berbeda dari sifat sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Oke. Itu kebaruan gitu. Iya. Berarti kita boleh memasukkan opini kita ya untuk mendukung suatu statement itu. Boleh. Jadi misalnya kayak tadi itu ya memang sih berdasarkan pasti mau nyari teori yang memperkuat dari opini kita gitu kan. Mungkin karena memang karakteristik di sini lebih perempuan lebih sering berobat dan sebagainya macamnya. Jadi itu kan jatuhnya kan maksudnya opini gitu ya, bukan penelitian orang gitu loh. Mbak gimana? Oh iya Mbak, jadi Mbak tetap boleh memasukkan opininya. Opininya perempuannya lebih banyak berobat. Nah tapi Mbak harus kasih sumbernya bahwa orang yang lebih banyak berobat itu nanti berpengaruh ke tadi apa instiben ya? Insiden. Nah, apa itu harus dicari apakah ada korelasi antara frekuensi berobat dengan instiben. Nah, jadi opininya hipotesis Mbak itu tidak terbataskan. Jadi Mbak masih bisa memberikan opini, tapi opininya Mbak sendiri itu didukung oleh penelitian orang lain. Oh, oke. Baik. Siap. Baiklah kalau gitu, makasih ya. Sama-sama Mbak. Mungkin sedikit menambahkan, kalau menurut pendapat saya memang kita bisa mencari dari sisi lain, Dok. Jadi seandainya kita tidak bisa melihat dari satu sisi itu kan yang arus utama ya, kita bisa melihat dari sisi lain. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Diar bahwa kita bisa melakukan pendekatan dalam bentuk analisis. Mungkin kalau dalam bidang kedokteran kita bisa melakukan dan mungkin barangkali ada pernah studi kasus di wilayah lain. Jadi mungkin tidak terlepas di Eropa, bahkan mungkin bisa di negara lain, mungkin seperti itu. Jadi kalaupun kita bisa beropini sendiri, tapi memang opini itu harus kita
buktikan dalam bentuk dengan analisis lain ataupun mungkin dengan kondisi lain seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan untuk Pak Adi, apakah ada tambahan? Wah, jadi Oke, enak nih diskusinya, hidup. terima kasih, Mas. Untuk Mas pembahasan, ketika kita melakukan penelitian tentang formulasi dan kita menemukan ada formulasi di sebuah tulisan, kemudian kita menjadikan formulasi itu sebagai kontrol. Apakah itu contoh pemupukan? Ternyata dosis pemupukan, formulasi pemupukan itu terbaik itu pada konsentrasi sekian. Nah, kita ingin mencoba pemupukan dengan formulasi yang berbeda dengan penambahan contoh enzim atau apalah gitu. Nah, yang jadi permasalahan nanti data yang kita pakai itu data yang formulasi pada tulisan sebelumnya ataukah mengacu pada formulasi yang kita lakukan di lapangan, tapi mengacu ke formulasi yang dulu gitu. Oke. Ya, saya dapat maksudnya. Tangkap ya. Ya, oke. Sebenarnya saya jadi ingat nih. Nah, kalau kita yang penelitiannya itu masih, jadi gini, kalau penelitian kita sudah publikasi di jurnal, kita itu sudah tidak boleh lagi mengajukan penelitian tersebut sebagai paten. Biasanya orang-orang yang bergerak di bidang formulasi pupuk atau segala macam itu lebih mengarahkan penelitiannya dalam tanda kutip disembunyikan, tidak dipublikasikan terlebih dahulu karena masih dalam rangkaian pengajuan paten. Jadi Bapak Ibu kalau nanti tujuannya itu paten, Bapak Ibu jangan terburu-buru mempublikasikan karena kalau sudah dipublikasikan itu gugur tidak bisa lanjut lagi sebagai paten. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau ternyata kontrolnya itu adalah formulasi dari yang sudah ada sebelumnya? Apakah boleh pakai data itu? Atau kita pada penelitian yang baru itu, ya kita amati ulang, begitu ya Mas ya? Ya, betul. Oke. Nah, sebenarnya yang boleh digunakan itu adalah karakteristik dari formulasinya. Jadi rasio formulasinya boleh, kandungan formulasinya boleh, proses metode membuat formulasinya boleh. Tapi datanya kita harus mengambil ulang. Jadi datanya itu harus diambil simultan dengan perlakuan lain. Jadi jangan data formulasinya kita pakai tahun kemarin, data yang kita rekayasanya, formulasinya yang direkayasa itu kita pakai tahun ini, itu tidak boleh karena itu sudah berbeda waktu begitu. Tapi harus dalam satu ini yang sama. Dalam satuan waktu yang sama. Baik, bagaimana Pak Adi? Apakah ada feedback? Oke. Berarti terkait dengan tadi formulasi memang sebaiknya tidak disebutkan, artinya jangan terlalu cepat kita publikasikan ya sebelum kita patenkan ya. Iya, karena begini, kayaknya ada semacam, ya mungkin ini benar tidak benar juga ya, maksudnya bukan benar tidak benar, antara bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Kalau paten tuh kayaknya lebih satu klik di atas publikasi begitu. Kayak Mas Adi punya publikasi satu, itu kayak lebih baik disebutkan Mas Adi ini punya loh satu paten gitu, paten formulasi pupuk, itu kayak lebih wah gitu. Jadi kalau tidak terburu-buru ke publikasi, boleh disimpan nanti untuk pengajuan paten, Mas. Karena paten itu lama ya, dia 3 tahun minimal. Baik, kalau setelah paten berarti boleh ya? Paten setelah paten keluar terus kita publikasikan boleh? Atau memang nggak boleh sama sekali? Kalau patennya keluar nanti di penelitian selanjutnya kita menggunakan formula itu. Nah, itu kita bisa cantumkan sebagai pustakanya bahwa formula itu dari paten ini gitu. Oke. Terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Adi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kelihatannya semakin sore semakin hangat. Banyak pertanyaan yang muncul. Mau bertanya boleh Mas? Boleh banget Mas Taufik. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya penasaran ya, waktu yang ada yang hasil review tadi kan ada hasil sertifikat proofreader yang bersertifikat. Iya. Betul ya. Itu maksudnya gimana ya? Kita serahkan tulisan itu atau
hasil diperiksa itu ke mana gitu. Nah, mungkin pernah pengalamannya seperti apa, Mas Oke. Rahmat? Terima Sip. kasih. Bentar ya. Jadi memang salah satu dokumen yang kita unggah, karena biasanya kita habis dikomentarin sama reviewer, itu dikembalikan lagi ke kita harus mengerjakan koreksinya. Biasanya ada juga yang bilang, tolong diperbaiki bahasanya gitu. Nah, bukti kita itu sudah memperbaiki bahasanya adalah sertifikat proofreader. Sertifikat proofreading. Proofreader itu orang yang merevisi bahasa kita, grammar lah istilahnya. Biasanya itu orang-orang yang native atau bahasa ibunya memang bahasa Inggris. Nanti kita biasanya ada namanya perusahaan, kalau contoh yang tadi dicontohkan oleh Mas Miftahul Rizky itu kayak Enago, atau di Indonesia di tingkat lokal banyak juga Mas Taufik. Jadi perusahaan-perusahaan lembaga bahasa yang dia itu memberikan fasilitas atau layanan jasa berupa proofreading. Proofreading itu ya hanya mengkoreksi ejaan bahasa saja. Nah, tapi disarankan ejaan bahasanya itu benar-benar dikoreksi, yang pertama. Yang kedua, sertifikatnya itu berbunyi. Nah, sertifikat berbunyi itu seperti apa? Jadi sertifikat berbunyi itu seperti ini. Kalau sertifikat biasa kan ya hanya kami lembaga bahasa memberikan sertifikat kepada ini nama pengarangnya atas naskah judulnya Pengaruh Pembukaan Terhadap Jeruk, tanda tangan begitu. Nah, itu kurang berbunyi. Biasanya sertifikat yang berbunyi itu selain ada sertifikat itu, dia menyiapkan di lembar keduanya apabila editor bermaksud untuk mengecek keaslian dari naskah yang kita revisi, editor boleh submit atau editor boleh request ke email ini atau mengakses link ini. Nanti di link itu oleh pihak penerjemah akan dibeberkan bukti. Ini loh yang sudah kami revisi begitu. Jadi tidak hanya satu pihak dari penulis saja. Jadi editor kan kadang nggak percaya ya, jangan-jangan nih penulis hanya bikin sertifikat gitu kan. Nah, kita harus memilih lembaga proofreading yang bisa membuktikan bahwa ini objektif gitu. Ini bukan manipulatif gitu. Seperti itu, Mas. Jadi, oke, saya tanggapi. Misalnya nih kita punya teman yang alumni Australia dengan bergelar MTesol gitu kan, dia punya kursusan pribadi gitu. Itu kira-kira bisa nggak? Bisa saja sebenarnya kalau memang lembaga khususnya menyediakan fasilitas untuk proofreading, Mas. Oh, gitu. Dan saya sarankan itu tadi diberikan juga fasilitas kepada pihak editor untuk mengecek benar nggak nih udah direvisi gitu. Kalau saya kemarin yang di Metabolit ini, Mas, itu kebetulan juga lembaga bahasanya itu dia memberikan link. Nanti dari link itu ngisi, saya editor jurnal MDPI, saya pengen lihat hasil kerjaan kamu gitu. Apakah benar kamu benar-benar ngerevisi proofreading-nya gitu. Gitu, nanti dikirimkan. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama Mas Taufik. Baik, terima kasih Mas Taufik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Atau boleh masukan. Iya, boleh. Kurang apa gitu. Pembelajaran juga ini bagi saya. Masih 1 semester Bapak Ibu ngajar, jadi mohon maaf kalau dari segi cara penyampaiannya masih belepotan. Jadi baru 6 bulan jadi dosen. Tapi langsung lektor, Mas. Baik, jika tidak ada karena waktu 3.14, mungkin kita mohon izin Bapak Ibu kita akhiri dengan foto bersama lagi untuk sesi 2. Nanti kita akan mohon izin Bapak Ibu untuk open kamera yang memungkinkan mungkin untuk menutup sesi kelas publikasi pada hari ini. Kita sudah melewati pada sesi pagi hingga siang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Dia dapat bermanfaat. Mas Fahmi, silakan dapat dipandu. Halo Mas Fahmi.
Halo, sudah Mas. Ya, siap. Mungkin bisa dipandu untuk apa-apanya. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Mas Rahmat Budiarto atas waktu yang telah diberikan, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, yang telah mengikuti kegiatan dari mulai pagi hingga siang hari ini. Luar biasa, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi. Absensi akan kami kami tunggu hingga pukul 6 sore. Dan insya Allah untuk sertifikat kami akan kirimkan 3 hari kerja. Jadi kalau bisa lebih cepat akan kita kirimkan lebih cepat. Tapi insya Allah dalam 3 hari akan kami kirimkan. Dan nanti akan di-share bersama dengan pengiriman sertifikat, nanti akan di-share materi, modul yang disampaikan oleh Mas Diar, kemudian beserta rekaman untuk 2 sesi ini. Dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, dapat menghubungi Axelnesia maupun Mas Diar, email masih open tadi ya? Masih open, Nah, enggak. Bapak Ibu ketika ada pertanyaan bisa menghubungi email Mas Diar ataupun bisa menghubungi Axelnesia kalaupun ingin dihubungkan. Baik, saya kira itu. Saya akhiri acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Mas Diar, terima kasih Axelnesia. Sama-sama. Terima jasa konsultasi juga ya Mas Rahmat ya. Sharing-sharing nanti. Terima kasih. Mangga Mas, mangga sepanjang saya bisa Oke. bantu. Oke, sip. Ada Mbak Catur nih, teman Facebook saya.